kalkulasi mengenai 3 hal. Seberapa banyak kebaikannya, seberapa banyak dosanya, seberapa banyak nikmat yang Allah telah berikan kepadanya. Seperti apa kalkulasi hisabnya? Nanti ada kajian khusus. Ada kajian khusus. Tetapi kalau kita perhatikan kira-kira yang lebih tebal, ini kalau kita bikin skripsi gitu ya, yang lebih tebal itu bab pertama, bab kedua, atau bab ketiga? Ya, kayaknya yang lebih tebal bab yang kedua. Bab yang pertama sama Sholih kurang tebal. Bab dulu, nah ini rada tebal. Bab 5 tentu saja tebal. Jadi nanti akan dikalkulasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari hisab itu seberapa banyak amal saleh, seberapa banyak dosa, dan seberapa banyak nikmat. Wa ta'ala suatu ketika Rasulullah SAW membaca surah Az-Zalzalah. Ketika sampai pada ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna ma akhbaraha? Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha? Kemudian para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Lalu Rasulullah SAW menyatakan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, ay annal arda, sesungguhnya bumi ini yukhbiru, akan memberikan kabar, akan menceritakan ala kulli ummatin, atas setiap umat yang ada di permukaannya, sehingga menjadi kesaksian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna fulan fa'ala kada wa kada yaumi kada wa kada. Sesungguhnya si fulan di atas bumi ini melakukan perbuatan ini dan perbuatan ini pada hari ini dan juga pada hari ini. Jadi disebutkan perbuatannya, disebutkan juga harinya. Itulah sebabnya kata Rasulullah SAW, hamba yang paling baik adalah yang paling banyak berjalan di muka bumi ini untuk kebaikan, sehingga di atas permukaan bumi ini banyak menjadi saksi atas kebaikannya. Tetapi sebaliknya, tentu saja orang yang paling nestapa adalah orang yang banyak berjalan di muka bumi, tetapi setiap jengkal tanah menjadi kesaksian atas kejahatannya, atas keburukannya. Ini menjadi saksi. Insya Allah dinding ini kelak akan menjadi saksi bagi kita. Karpet ini akan menjadi saksi. Segalanya akan pakaian kita yang kita pakai ini akan menjadi saksi. Oke, kita lanjut. Wa'alaikumsalam. Kita kerucutkan aja sebentar lagi nih. Ya, barangkali nanti ada pertanyaan untuk bertanya. Nah, lalu manusia dalam memandang esensi waktu ini banyak yang memandang merupakan sesuatu yang biasa-biasa saja. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkap banyak orang yang merugi, sehingga potensi waktu dan potensi yang ada di dalam dirinya tidak dimanfaatkan, sehingga dunia tidak didapat, akhirat juga tidak didapat. Di dunia ini bekerja nggak jelas untuk dunia gitu, ibadah juga tidak jelas gitu. Wah, ini repot ini. Jadi di dunia ini ngapain aja? Bekerja untuk dunia nggak jelas, ibadah untuk akhirat juga nggak jelas, sehingga untuk dunia jadi sampah masyarakat gitu ya. Dunia menderita, ada istilah dunia ini hidup ogah, mati segan, gak jelas. Ibadah juga gak jelas, dunia gak ada target, akhirat tidak punya target.
Wah, ini tergilas dengan waktu. Tergilas dengan waktu. Nah, manusia baru akan menyadari bahwa perjalanan hidupnya itu telah tersalah. Kesempatan yang diberikan oleh Allah itu terbuang percuma. Yang pertama, pada saat manusia dijemput oleh malakal maut. Ini yang pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam surah Al-Munafiqun yang sudah sering kita bahas, tetapi sebagai evaluasi. Ayat 9 sampai 11 Allah mengungkap, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Bagaimana ayat-ayat Al-Quran kita dituntut untuk memahaminya secara benar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, jangan sekali-kali hartamu membuat kamu lalai. Kalau begitu kita boleh cinta harta apa enggak? Ya, kita cinta harta boleh. Yang tidak boleh itu tulhi, membuat terlalai. Dan memang antara manusia dengan harta, antara manusia dengan dunia, dua hal yang gak bisa dipisah-pisahkan. Kalau diungkap dalam ayat yang lain, nanti ada kajian khusus, bahwa mencintai dunia ini fitrah. Kenapa fitrah? Nanti kita perdalam. Ada suka rupiah? Suka ya? Pernah belajar nggak bagaimana mencintai rupiah? Nggak pernah, tiba-tiba suka aja. Pak Haji cinta dengan kapling enggak? Kapling? Ya tanah. Suka. Sehingga yang paling banyak kaplingnya, paling ya banyak sahamnya ya. Gitu. Paling bahagia. Pernah nggak belajar bagaimana mencintai tanah? Saya pernah belajar, tiba-tiba suka. Cinta dengan rumah yang mewah, cinta dengan mobil yang mewah, fasilitas yang sepadan. Nggak pernah belajar, tiba-tiba suka. Itu fitrah. Iya. Tetapi yang tidak boleh adalah tulhi. Orang dari pagi sampai sore ngurusin rizki yang diberikan oleh Allah. Contohnya apa ya? Beras ya. Ngurusin jadi tukang beras tapi lupa terhadap orang yang menciptakan beras gitu. Ya, orang dari pagi sampai sore ngurusin ikan, jadi tukang ikan tetapi lupa pada yang menciptakan ikan gitu, yang tidak boleh. Ya. Seluruh aktivitas di dalam kehidupan ini kan menggunakan memanfaatkan rizki yang diberikan oleh Allah, apapun macam dan jenisnya. Ya. Kalau diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Apa yang tidak bertasbih? Semuanya tasbih, semuanya taslim. Kecuali yang bandel itu dua jenis. Yang pertama jenis jin, yang kedua jenis manusia. Gitu. Apa ikan teri bertasbih? Tanya kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus kan pernah tenggelam di dasar laut itu. Boleh tanya, nanti ada jawabannya. Kemudian apa ikan kembung itu bertasbih? Tasbih ya. Dan orang bilang ikan kembung itu ikan yang paling bodoh ini. Sudah kembung terus aja jalan. Itu paling bodoh. Nah, oke. Sehingga apabila seorang makan ikan teri, diajarkan untuk ingat kepada tasbih kepada makan nasi, tasbih kepada apapun yang dikonsumsi. Kenapa? Karena setiap apa yang bersentuhan dengan manusia tasbih kepada Allah. Itulah terkait dengan la tulhikum amwalukum wala auladukum. Nah ini nanti ada kajian khusus dalam dzikrillah, dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan itu faulaika humul khasirun. Ini terkait dengan innal insana lafi khusr, merugi. Maka kata Allah, wa anfiqu, sisihkan
Infakan mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Apapun karunia yang Allah berikan kepada manusia, sisihkan untuk akhirat, investkan sebagiannya untuk akhirat. Kapan? Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Nah, orang-orang yang di dalam kehidupannya itu tulhi, di dalam kehidupannya itu terlalaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, berikan kepadaku ajalin qarib. Ajal itu artinya waktu. Waktu yang sebentar saja. Jadi pada saat orang didatangi oleh malaikat maut, yang diminta adalah waktu. Ternyata yang diminta itu waktu. Lalu alasannya untuk apa? Fasaddaq, berikan kesempatan sebentar saja, aku akan bersedekah. Ya, jadi rupanya waktu masa hidupnya, waktu sehat, waktu sebelum datang malaikat maut ini gak sudah bersedekah. Wa aku minas sholihin, dan aku akan jadi orang salih. Rupanya pada saat dia hidup tidak jadi orang salih, maka meminta waktu untuk melakukan dua hal, fasadaqah wa aku minas sholihin. Tetapi jawaban dari Allah, wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan memberikan tempo walau sebentar apabila ajal yang telah menimpa seseorang. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini yang pertama. Tentu saja yang mengerti hakikat itu hanya Allah. Manusia nggak tahu pada saat bagaimana seseorang mengalami sakaratul maut, kita nggak tahu. Ya boleh jadi orang terjebak dengan apa? Dengan hal-hal ungkapan diplomatis dan sebagainya, dikabarkan bahwa telah meninggal dunia dengan tenang. Apa tenang betul? Ya, boleh jadi dia menderita gak tenang. Wong ketika dia hidup itu meminta lalai dan meminta kepada Allah saat malaikat maut menyebut laula akhartani ila ajalin qarib. Jadi nggak tahu pasti gitu ya. Tetapi memang kalau orang sudah meninggal ya nggak ribut memang. Kemudian yang terakhir, kalau kasih waktu, Surah Fatir ayat 36-37 Allah menjelaskan, walladzina kafaru, dan bagi orang-orang yang di dalam kehidupan terlalai, tertulhi tadi, terlalai dengan kehidupan dunia sehingga lupa akhirat, lupa ibadah, lupa iman, lahum naru jahannam, bagi mereka adalah neraka jahannam, la yuqta alaihim fayamut, tidak akan mereka dibinasakan kecuali apabila mereka telah meninggal. Jadi dibiarkan, diberikan kesempatan sampai dia meninggal. Wala yukhaffafu anhum min adabiha, tetapi apabila sudah meninggal maka tidak diringan dengan siksanya. Kadzalika najzi kulla kafur, demikianlah balasan bagi setiap orang yang kufur. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada saat dimasukkan ke dalam neraka itu, wa hum yastarihuna fiha, mereka berteriak. Wa hum yastarihuna fiha, bagaimana teriakan mereka? Rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini, na'mal shalihan, kami akan melakukan amal salih. Ini berkaitan dengan penyesalan ketika dimasukkan ke dalam neraka, masa hidupnya terlalaikan begitu saja sehingga dihiasi dengan amal-amal yang tidak sholih, maka pada saat dihisab dan dimasukkan ke dalam neraka memohon kepada Allah, akhrijna na'mal shalihan ghairul ladzi kunna na'mal, tidak sebagaimana amal yang telah kami lakukan dahulu. Bagaimana jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar. Bukankah kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah memberikan usiamu yang panjang.
Jadi rupanya orang diberikan usia melebihi dari 15 tahun lebih itu sudah cukup panjang. 15 tahun sampai 17 tahun itu kan masa start dewasa, terikat dengan atlet. 10-15 tahun oke, bonus. 20 tahun, 30 tahun, 40 sampai 50 sampai 60 ini cukup. Kata Allah, awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru fi man tadzakar. Cukup kesempatan itu merupakan kesempatan untuk digunakan dalam hal kebaikan, amal saleh, untuk melakukan amal saleh. Tetapi karena terlalaikan, maka tergilas dengan kekufuran. Dan kata Allah, waja'akumun nadhir, dan juga bukankah telah datang kepadamu dari kami nadhir, pemberi peringatan. Setiap para nabi, para rasul diutus, kemudian dilanjutkan oleh para pewaris nabi sampai akhir zaman, tidak akan terhenti. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fadzuqu fama lizzalimin min nasir. Maka sekarang rasakanlah, tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Jadi berkaitan dengan hal ini, mengenai peredaran waktu merupakan sesuatu yang penting dipahami oleh kita, berkaitan dengan merujuk kepada peredaran matahari, kemudian dikenal dengan tahun Masehi, berkaitan dengan objeknya peredaran bulan, maka kita mengenal dengan tahun Hijriah. Tetapi alhamdulillah berkaitan dengan hal ini, maka bagaimana dalam kerangka mensikapi dari nikmat waktu yang ada, jangan sampai kita terjebak dengan hal-hal yang lebih kepada hal-hal yang melalaikan. Dan juga berkaitan dengan hal ini saya sampaikan budaya yang dalam hal ini sedikit demi sedikit jauh dari nilai-nilai Islam di kalangan kaum muslimin, kita kembalikan dalam mensikapi peredaran waktu, perubahan waktu dengan baik dan benar, sehingga kalau bapak banyak dolar di rumah, ya, banyak rupiah di rumah, banyak dinar di rumah, untuk tahun baru ini saya pikir nggak usah beli petasan, nggak usah. Ya. Nanti kalau saya ditelepon sama Pak Haji, nggak usah, tolong datang ke sini, nih ada petasan 2. Saya Bang Api nggak usah. Tetapi kalau Pak Ustadz datang ke sini, nih ada ikan 2 untuk dibakar, boleh lah itu Pak ya. Sehingga berkaitan dengan hal ini banyak ya, mungkin orang-orang yang dalam hal ini perlu diingatkan, sehingga untuk membeli petasan, bakar ini bakar itu, satu malam bisa ribuan, ratusan, bahkan jutaan rupiah. Ya, dengan bangga dia bercerita habis sekian juta rupiah, tetapi terkadang sesuatu yang diberikan kepada ibunya hanya 100.000, berikan kepada ibunya hanya 50.000, hanya untuk dibakar, yang esensinya tidak jelas begitu, bahkan mubazir dalam konsepsi Islam. Maka merupakan sesuatu yang demikian orang terjebak. Ya. Berkaitan dengan hal ini, Islam memberikan sebuah tuntunan dalam hal yang bermanfaat, sehingga kita tidak membuatirkan waktu, membuatirkan tenaga, dan juga berkaitan dengan harta kekayaan. Saya pikir demikian yang dapat sampaikan, dan kalau kita ungkap banyak lagi nanti yang perlu dibahas, termasuk yang belum terbahas itu al-waqtu fi hayatil muslim. Kalau begitu bagaimana sih sikap kita dalam mensikapi perjalanan waktu ini? Belum ya, bahwa ini mah terkait dengan esensi waktu ini. Ya, insya Allah kita bahas nanti pada tahun yang berikutnya ya. Insya Allah. Sudah masuk waktu Isya. Ada pertanyaan atau cukup? Cukup kayaknya ya. Demikian kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua, sehingga dari setiap nikmat, setiap karunia berkaitan dengan nikmat waktu, kesempatan, harta kekayaan dan sebagainya, mudah-mudahan kita dapat memandang dengan cara yang baik dan juga menggunakannya dengan hal yang baik pula, sehingga dengan demikian karunia yang Allah berikan kepada kita dapat
kita nikmati di dunia secara wajar dan juga dapat mengantarkan kebahagiaan di akhirat kelak dalam kehidupan kekal dan abadi. Demikian saya dengan para majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la hayya 'alal falah.